Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kemarin menanyakan tutorial mulet natural, ini saya buatkan videonya teman-teman ya. Pastikan saksikan terus video ini sampai selesai, karena saya akan memberikan tutorial bagaimana cara saya membuat mulet natural yang mudah dan bisa langsung dipraktikkan oleh teman-teman tukang cukur pemula. Oke, langsung kita gas ke tutorial teman-teman ya. Oke, di sini kita punya customer dengan tipikal rambut yang tebal dan bergelombang ya. Di sini dia meminta potongan mulet dengan aksen yang natural. Nah, untuk potongan mulet ini memang ada beberapa versi teman-teman ya. Ada beberapa versi yang bisa menjadi opsi, yang bisa menjadi pilihan dari teman-teman atau dari customer kita ya, untuk membuat potongan mulet yang mana. Nah, di video kali ini saya akan membuat potongan mulet natural dengan basic ukuran 3 seperti ini ya, dan tidak terlalu tipis ya. Kalau di video-video saya sebelumnya, tutorial mulet yang saya berikan, biasanya saya memberikan tutorial mulet fading yang dengan dasar gradasi kosong bagian bawahnya ya. Cuman di video kali ini saya akan memberikan mulet natural dengan aksen ketipisan sedang dan tidak terlalu kosong banget bawahnya ya. Oke, dimulai kita dengan ukuran nomor 3 teman-teman ya. Nah, di sini yang jadi patokan kalau misalnya untuk membuat potongan mulet adalah pola awal, harus hati-hati teman-teman ya. Oke, di sini pola awal, jadi perlihatkan clipper yang saya pakai ya. Jadi cara memegang clippernya, terus lagi cara membuat pola adalah posisi seperti arah ke jam 2 ke jam 3 ya. Arah jam 12, jam 1, jam 2, jam 3 ya. Jadi seperti itu ya. Jadi lurus, agak nyerong ke kiri dan agak serong juga ke bagian yang sebelah kanannya. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Nah, setelah ukuran nomor 3 beres, kita sambung menggunakan satu open. Nah, di sini bagian bawahnya kita memakai satu open teman-teman ya. Oke, jadi untuk satu open ini di sini memang tidak terlalu tipis ya, ukurannya kurang lebih di 5 mm ya. Kalau misalnya kita lihat ukurannya kurang lebih di 5 mm. Oke, mesin yang saya pakai di sini adalah Keme 2600 ya. Sedikit ada cerita, jadi sempat ada teman kita ya yang konsultasi ke saya, "Bang, kenapa kok Keme saya tuh kalau misalnya dibiarkan itu ya, kenapa kok mati gitu ya, terus lagi nggak bisa dipakai lagi, jadi baterainya ngedrop." Ya, just info, Keme yang saya pakai adalah Keme 2600 tipe lama, beda yang sama Keme tipe sekarang yang PG ya. Yang PG saya belum pernah pakai, jadi belum bisa membandingkan performanya bagusan mana sama tipe lama. Kalau misalnya ini saya pakai tipe lama ya, jadi dari segi baterai awet, terus lagi memang dari segi performa masih mantap. Kalau yang tipe sekarang saya belum bisa ngasih rekomendasi karena saya belum bisa karena saya belum beli barangnya juga kebetulan ya. Oke, setelah satu open di sini kita sambung ke 1,5 open teman-teman ya. Jadi di sini fungsinya adalah menyambungkan gradasi dari antara satu open ke ukuran nomor 3 tadi. Seperti biasa ya. Jadi di sini polanya jangan terlalu ke belakang. Kalau misalnya terlalu ke belakang nanti jadinya mohawk teman-teman ya. Ada juga yang sekarang agak semi mohawk ya, yang populer dipakai modelnya sama teman-teman pemain bola ya. Oke, kita lanjut ke bagian trimline. Nah, di sini ini cepat ya. Jadi hanya 11 menit tutorialnya, nggak lama. Metodenya simple, jadi bisa langsung dipraktekkan sama teman-teman pemula di rumah juga. Gampang sekali ya di sini ya. Nah, di sini basic mulet yang memang harus teman-teman pahami di sini ya. Oke, seperti ini. Jadi teman-teman bisa langsung praktekkan di rumah di tempat masing-masing ya. Oke, jadi nah cara trimline seperti ini teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat bagaimana cara saya membuat trimline yang rapi dan tegas dengan menggunakan trimmer. Yang di sini saya pakai Keme 1949. Jadi teman-teman bisa cari silahkan ya di toko yang udah saya cantumkan linknya di deskripsi. Sekalian teman-teman yang mencari rekomendasi alat cukur terbaik, saya juga udah cantumkan linknya di deskripsi. Jadi toko-tokonya udah recommended banget dari saya pribadi, tempat saya berbelanja, dan teman-teman bisa untuk belanja di sana ya. Jadi kalau misalnya lebih nyaman, langsung belanja sendiri aja di toko tersebut. Jadi teman-teman bisa milih sesuai budget yang teman-teman punya gitu. Oke, untuk karakter mulet natural ya, memang seperti ini, tidak terlalu tipis teman-teman ya. Ya, seperti ini ya. Nah, di sini yang jadi masalah adalah bagian belakang yang kurang rapi. Teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Nah, untuk bagian pinggir, nah seperti ini teman-teman ya. Gradasi udah terbentuk. Ya, untuk bagian pinggir sebelah kiri, kita bagian sebelah kanannya kita skip aja karena prosesnya sama. Nah, di sini kita di gradasi juga ya. Miringkan atau misalnya dikurangi volumenya ya. Oke, kita perlihatkan bagaimana cara saya untuk mengurangi volume di bagian belakang supaya tidak terlalu menggelembung ya.
Oke, di sini kita basahin dulu, kita tarik ya. Seperti ini, kita arahkan secara vertikal ya, langsung kita potong dari atas ya. Langsung ambil patokan, kita samakan dari tengah tadi, potong secara vertikal ya, seperti ini ya. Oke, seperti ini ya. Kita turunkan ke bawah, kita tarik lagi, terus ke bagian sebelah kiri dan bagian sebelah kanan. Nah, di sini patokannya udah ada. Nah, di sini teman-teman harus kalau misalnya belajar potongan natural harus bisa basic untuk potong gunting layering seperti ini ya. Jadi ini gampang, jadi banyak tutorial juga selain dari channel saya. Silakan teman-teman sedot ilmu dari channel yang lain ya. Jadi jangan berpaku kepada satu channel yang berbagi tutorial. Jadi teman-teman silakan ambil dari teman-teman yang udah senior, yang udah lebih mahir gunting ya. Kalau saya juga di sini sih masih jujur saja, kalau misalnya untuk technical gunting saya juga masih banyak belajar. Tapi insya Allah untuk basic teman-teman udah aman lah ya, maksudnya bisa untuk kita pertama untuk dasarnya. Kalau misalnya udah punya basic, jadi teman-teman silakan bisa mengembangkan dari channel lain. Ada channel Joshua Monaka, ada master-master gunting yang memang ahli dalam technical guntingnya ya. Tapi kalau misalnya untuk di komersil, saya bilang ya, di kita di Indonesia tuh masih marketnya masih jarang peminat ya yang cukur natural kayak gini, kecuali kalau misalnya di barber yang besar ya, berusaha besar. Tapi kalau misalnya di kita kelas menengah ke bawah itu jarang yang sampai teknik detail gunting seperti ini. Jadi kebanyakan main bablas atau misalnya main mesin saja, main clipper saja, karena dari segi durasi dan harga juga kalau menurut saya sih kurang worth it ya, atau misalnya kurang sesuai kayak gitu. Jadi teman-teman menyesuaikan saja. Oke, kita lanjut ke bagian potongan atas teman-teman ya. Jadi sekarang kita akan buat potongan atas yang sesuai dengan gaya mulet yang bagian pinggirnya ya. Kita basahin ya, kita belah ke dalam bentuk segitiga ya, seperti ini ya. Nah, untuk teknik trappingnya hampir sama dengan teknik trapping yang udah saya share di beberapa video saya sebelumnya. Jadi ini teknik trapping yang bisa banget dipraktekkan sama teman-teman. Cuman ini lebih bagus dipakai untuk potongan-potongan natural seperti mulet, long trim atau two block. Ini paling aman yang sering saya pakai teman-teman ya. Oke, seperti ini. Oke, tidak lupa ya, saya selalu mengijazahkan setiap teknik dan ilmu yang berikan buat teman-teman pemula, siapapun yang menonton, atau misalnya teman-teman yang baru gabung atau misalnya yang sudah lama, saya selalu mempersilahkan untuk menonton channel saya ya. Jadi saya share ilmu-ilmu saya semua, nggak ada yang disembunyikan di sini, karena saya beranggapan bahwa saya punya ilmu tuh hanya titipan ya, dan saya harus membagikannya lagi kepada teman-teman. Mudah-mudahan bisa menjadi ladang berkah, ladang pahala juga buat kita semua lah, bukan cuma saya aja ya. Karena mungkin teman-teman juga kalau misalnya udah bisa nyukur, nanti bisa untuk menafkahi anak istri, keluarganya di rumah ya. Mudah-mudahan kita ada rezeki dari nyukur ya. Dan saya pun juga jujur sekarang ini adalah profesi utama ya, ditambah dengan konten juga gitu ya. Dengan berbagai pendapatan yang lain, alhamdulillah cukur masih menjadi andalan utama saya untuk berpenghasilan dan menafkahi keluarga saya di rumah. Alhamdulillah teman-teman ya. Jadi saya doakan mudah-mudahan teman-teman yang setia menonton channel saya dari Dani Rumbara, dari mulai awal merintis sampai dengan sekarang, mudah-mudahan diberikan kelancaran. Yang belajar tetap semangat, yang merintis sekarang buka usaha, udah mulai buka usaha juga, saya doakan mudah-mudahan lancar berkah ya, diberikan ketabahan, diberikan kesabaran ya dalam merintis, karena memang tidak mudah. Dan yang udah rame ya, jangan lupa bersyukur, jangan lupa berbagi berbentuknya apapun kepada sesama, mau berbagi materi, berbagi ilmu. Jangan sungkan untuk membagikan ilmu saya kepada yang lain. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa lebih meluas lagi kayak gitu. Oke teman-teman ya, di sini kita kembali ke tutorial, tinggal kita membelenkan atau menyeimbangkan untuk bagian sebelah atas ya. Kita dorong, kita belah ke dalam 3 bagian, kita masuk ke teknik trapping universal teman-teman ya. Oke, universal ini kita pakai untuk menyeimbangkan bagian atas supaya tidak jomplang teman-teman ya. Kalau misalnya kadang-kadang kan ada yang terlalu numpuk tuh bagian atasnya. Jadi kalau misalnya terlalu numpuk itu otomatis ada potongan yang kurang sempurna atau kurang pas ya. Jadi di sini kita pakai teknik universal untuk mengurangi volume dan menyeimbangkan sehingga jatuhan rambut nanti akan terlihat pas dan belen dan enak dilihat kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya ada teknik trapping yang lebih ribet dari ini Bang, ada nggak? Ada ya. Yang lebih ribet dari ini, pembagiannya lebih sulit, kadang-kadang memakai beberapa jepitan di bagian atas kepala, ada. Cuman di sini kembali lagi lihat banner channel saya adalah tutorial cukur untuk pemula
Ya, jadi saya memberikan teknik yang sekiranya bisa dipraktekkan sama teman-teman pemula. Kalau ada yang teknik yang lebih sulit, ditanya ada yang lebih sulit. Termasuk dalam teknik potong atas ya. Tapi yang saya share adalah teknik yang mudah dan saya pribadi juga masih memakai teknik ini untuk di tempat pangkas rambut atau di barbershop saya pribadi ya. Jadi di sini kalau misalnya ada teknik yang sulit, ada sebenarnya, dan hasilnya pun juga ya memang akan lebih dari ini. Cuman lihat kita juga tarif kita berapa gitu ya, atau misalnya kadang-kadang kalau misalnya memakai teknik tersebut kita akan memakan durasi yang lumayan lama, terkecuali kalau misalnya tarif kita udah di atas 100.000. Tapi kalau misalnya dengan tarif kita yang mungkin hanya seperti saya 20.000 ya, 25, 30, 10, 15, kata saya memakan waktu, karena memang kita juga yang usaha ya harus melihat secara logis juga. Jadi jangan sampai durasi terlalu lama, karena customer juga ya kita perlu mengedukasi ya, seperti itu. Jadi kalau saya pribadi sih lebih kepada melihat kondisi. Kalau misalnya lagi santai baru saya menerapkan teknik yang sedikit lebih rumit kayak gitu. Oke, seperti ini jatuhannya teman-teman ya. Ini tanpa produk natural ya, tanpa dipakaikan wax, pomade atau jenis produk seperti hair powder yang lain. Dan ini adalah jatuhan tampilan rambut natural setelah kita potong. Bagian pinggir dibentuk mulet dan bagian belakangnya kita bentuk sesuai keinginan customer ya. Bagian belakangnya udah kita eksekusi, udah kita sesuaikan, jadi bagian yang bergelombangnya udah hilang ya. Udah rapi dan udah kelihatan rapi. Pokoknya mantap teman-teman ya. Customernya udah cocok, udah aman, dan kita lihat hasil previewnya teman-teman ya. Oke, seperti ini hasilnya ya. Oke, cukup untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa diterapkan di pangkas rambut dan barber teman-teman masing-masing. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gaskeun.